Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Selamat pagi. Hari ini kembali lagi dengan saya Yoni. Untuk hari ini saya akan buat konten ya tentang gimana saya sortir ikan mas koki, anakan ikan mas koki. Jadi ini usia ikan mas kokinya kurang lebih 2 minggu ya. Ini yang kemarin kita review, nah ikannya sudah lebih kelihatan lebih jelas. Ini sempat trouble ya, jadi kemarin sempat trouble hampir 50% mati, membuat amoniaknya itu meningkat sehingga air yang ada di dalam kolam itu kurang bagus sehingga ikannya banyak yang mati. Oke, dan hari ini ikannya saya kulas total, saya serok, saya sortir, jadi sekalian ganti air ikannya akan saya sortir. Jadi ini penampakan anakan ikan mas koki usia 2 minggu. Ini nanti kita akan sortir ikannya. Jadi yang kita pilih nanti pertama adalah yang bodinya dia bagus, kemudian warnanya belakangan ya. Kalau saya warna itu yang saya buang hanya warna putih. Tapi kalau warna masih hijau atau yang lain itu masih bisa dipakai, karena memang kalau warna putih dia tidak akan lari atau mutasi mana-mana, jadi tetap warna putih. Peminatnya juga jarang warna putih. Kalau warna hijau, nah itu nanti masih bisa mutasi antara warna hitam, warna oranye, red white, atau black gold. Oke, di sini ada beberapa ikan yang saya masukkan. Sekarang saya coba akan pilih ikan mana yang masuk seleksi dan ikan mana yang tidak masuk seleksi. Saya kasih sampelnya dulu. Ini adalah ikan yang bagus. Jadi ikan seperti ini, pertama kita lihat bodinya dulu. Bodinya dia bagus, bentuk punggung sama perut itu pas ya, jadi simetris itu. Punggungnya itu membulatnya parabolis enak, terus perutnya juga bagus, kelihatan buncit. Dorsanya dia juga oke, dia enggak nekuk atau enggak bengkok. Nah itu, terus kemudian ikannya juga aktif, sehat, renangnya enak. Nah berikutnya lagi dilihat juga ekornya. Lihatnya ini dari samping, dari sudutnya. Sudut ekornya gimana? Sudut ekornya dia minimal 45 derajat. Bukaan ekor itu juga penting ya, karena mempengaruhi renang si ikan. Bukaan ekornya juga enak, dia tidak terlalu buka ngembang, tapi juga tidak menutup. Nah itu pas. Nah ini ikan-ikan yang saya lanjut pilih, saya lanjut besarkan. Ini kualitas seperti ini ya, insya Allah nanti jadinya bagus. Ini ikan, contoh ikan yang tidak saya pilih. Yang pertama, kenapa kok tidak saya pilih? Dia mempunyai bodi yang panjang. Dia terlalu panjang, terus kemudian kepalanya juga kelihatan lancip ya. Dorsanya juga beda ya sama yang tadi ya. Jadi kalau lihat ikan itu selain dari kerapian juga dari pembacaan kita. Jadi kita lihat ikannya gimana. Oh dia kok terlalu seperti ini. Oh ini kok bagus. Nah seperti itu juga sangat penting. Nah ini kurang bagus, ini nanti kita kalau saya sisihkan seperti ini. Ada lagi ini. Nah ini lebih jelas lagi. Ini cacat ini ya. Ini ekornya itu. Nah ada yang nekuk. Nah berarti kan dia ada yang nekuk ekornya, itu tidak kita pakai. Kemudian ya seperti ini juga sama. Ini sudut ekornya terlalu kurang, terus
yang bawah bukaannya kurang enak ya dilihatnya, sama size-nya terlalu kecil, jadi ini kurang saya tidak masuk. Sama punggungnya terlalu datar, jadi kurang agak parabolis. Yang warna ya, tadi yang warna hijau, nanti kita ambil coba yang full warna ya. Nah ini, oke, nah ini yang full warna badannya, ini yang sampel kita besarkan. Nah, seperti ini kan. Pertama gampangnya size-nya besar dulu, size-nya yang dia paling gede, kemudian perut sama punggungnya itu enak dilihat. Nah ini perutnya agak membulat, kelihatan agak turun, terus kemudian punggungnya juga kelihatan naik. Nah, terus ekornya, bukaan ekornya dia pas, dia bukaan ekornya itu pas, enak dilihat itu. Terus dorsanya juga tidak ada yang nekuk. Nah itu bagus itu. Seperti ini juga. Nah ini sama ini. Nah, ini juga bagus. Ini bukan hijau ya, ini nanti jadinya lebih ke tiger. Kalau yang hijau tadi dia biasanya nanti jadinya ke black atau warna-warna sisik. Kalau yang ini dia sisik kaliko, jadi dia nanti jatuhnya tiger atau sakura. Cuma kalau ini kayaknya nanti jadinya tiger. Ini adalah contoh warna yang tidak saya lanjut besarkan karena dia pigmen warnanya sedikit, kemudian tidak ada warna lain, jadi warna putih. Misal pun ada, biasanya kalau semakin hari warna selain dagingnya itu hilang, misalnya warna dagingnya putih, nah, ada warna sisik, warna urin atau hitam, tapi dia lama-lama hilang. Nah itu kemungkinan besar kalau sudah gede nanti warnanya hanya tinggal putih tok aja, tidak ada warna yang lain. Nah kalau warna putih itu di pasaran peminatnya sedikit, jadi hanya kelas-kelas kalangan hobi aja yang biasanya suka seperti itu. Nah, saya mau serak-serak ikannya dulu, nanti kalau sudah selesai di video akhir saya akan perlihatkan ikan-ikan mana yang lolos seleksi. Jadi buat teman-teman semuanya, kalau kita mau membuat suatu gen atau kita mau ingin ikan kita itu bagus-bagus karena kita suka ngebreed ikan atau ternak ikan, itu yang pertama adalah kita siapkan dulu pondasinya. Jadi kalau kita mempunyai indukan ikan, nah itu kita harus selektif, harus rajin sortir ikan, harus tahu kualitas ikan, kita harus pilih ikan yang benar-benar bagus. Nah ikan-ikan anakan yang bagus itulah nanti yang akan menjadi penerus si indukan, sehingga semakin ke depan nanti kualitasnya juga akan semakin bagus. Kemudian jangan berpatokan sama kita beli indukan mahal, indukan bagus, terus anakannya pasti bagus. Tidak. Jadi genetik itu tidak bisa didapatkan secara tiba-tiba atau dengan indukan yang bagus atau indukan mahal, tidak. Cuma kalau kita membuat genetik ikan itu yang bagus, ya kita harus butuh yang namanya waktu, butuh yang namanya ketelitian, kesabaran, dan juga banyak-banyak belajar, banyak-banyak cari referensi, jadi supaya kita semakin paham dengan kualitas ikan. Jadi kalau untuk mendapatkan gen ikan yang bagus, anakan ikan yang bagus, itu perlu proses. Jadi tidak serta-merta terus kita beli indukan bagus, anakannya juga akan bagus, tidak ya. Jadi butuh waktu. Indukan bagus itu memang disarankan. Jadi cari indukan yang bagus,
tapi juga indukan yang bergenetik. Jadi selain ikannya bagus, genetiknya juga bagus. Genetik bagus itu tidak cuma dilihat dari ayah ibunya saja, tapi dilihat dari lainnya. Dia len keturunannya siapa, dia len keturunannya dari mana. Jadi tips untuk teman-teman, kalau mau beli indukan yang bergenetik. Jadi tanya nanti sama penjual atau petaninya atau breedernya, indukan ini yang mau dibeli itu lahir dari mana. Jadi cari ayah ibunya itu siapa, ayah ibunya itu warnanya seperti apa, bodinya seperti apa. Nah itu lihat. Kemudian kalau masih ada itu dilihat juga kakek neneknya seperti apa, buyutnya seperti apa, sehingga kalau sudah ketemu lainnya oke, keturunannya oke, nah itu nanti ketika kita beli, nah anakannya juga akan bagus-bagus, akan setidaknya kita tidak perlu memulai dari nol lagi untuk membuat genetik ikan yang bagus. Setidaknya ketika nanti kita beli bawa pulang, kita pijahkan, ada beberapa anakan yang itu sudah bagus, atau untuk regenerasi ke fenotip berikutnya itu sudah oke. Nah kemudian selain itu juga teman-teman harus paham lainnya, len breednya, len sisiknya. Nah misal kita beli Orlando Shortail, nah kita lihat dia gennya gen warna apa dulu, gen sisik normal atau gen warna daging atau sisik sakura. Jadi kalau kita mau misalkan ikan, tanya dia dari warna apa. Kalau misal dari kakek neneknya sampai anakannya sampai cucunya yang kita beli itu mempunyai pola atau mempunyai warna yang sama, mempunyai karakteristik warna yang sama, nah berarti genetiknya sudah bisa dipastikan ya, bisa didudukkan. Nanti kita tinggal meneruskan aja. Oke, ini kita akan seleksi lagi. Simak terus, nanti di akhir video saya akan kasih di compare ya. Kita akan compare ikan yang masuk seleksi dan ikan yang tidak masuk seleksi. Terus teman-teman juga jangan lupa ya, harus jeli juga di bagian ekor. Biasanya ekornya ada yang bengkok, nah ada yang nekuk ke dalam atau keluar, nah itu juga harus jeli. Jadi sebagus apapun bodinya ikannya, tapi kalau bagian satu sisi ekor itu kurang rapi, nah itu sebaiknya nggak usah dibesarkan. Itu kalau saya ya. Teman-teman mau tetap dibesarkan ya silahkan. Kalau saya cari yang benar-benar rapi supaya kita menjaga kualitas, jadi kualitasnya supaya semakin terjaga, kualitasnya bagus. Kalau untuk dapatnya berapa ya pasti lebih sedikit nanti. Jadi dapatnya ikan yang bagus pasti lebih sedikit daripada ikan yang kita sisihkan, tidak kita lanjutkan. Karena itu tadi, kita memperhatikan yang namanya genetik, jadi supaya ke depan genetiknya terus tetap terjaga, sehingga kalau teman-teman beli atau siapa aja yang beli terus untuk dibuat indukan, nah itu nanti tidak kecewa, anakannya banyak yang bagus-bagus. Jadi yang beli pun juga insya Allah pasti puas nanti. Serok-serok juga hati-hati ya, karena takutnya nanti mengenai anatomi si ikan, akhirnya jadi ada yang nekuk atau bengkok. Jadi usahakan nyeroknya pelan-pelan dengan serok yang lembut,
jadi belinya yang lembut, jangan yang kasar, supaya tidak melukai anatomi si ikan. Nah, nanti yang lolos seleksi ini kita kembalikan lagi di kolam, kita pakan dengan pakan yang baik. Jadi selain sortir yang ketat, untuk mendapatkan ikan yang bagus juga ditunjang dengan pakan yang bagus, yang baik. Pakan itu tetap berpengaruh, walaupun dominan di genetik, tapi setidaknya kalau pakan kita bagus, nah itu akan menunjang pertumbuhan si ikan. Jadi dari pertumbuhannya, dari anatominya dia, bodinya itu akan kelihatan jadi lebih bagus lagi. Usahakan pakan itu nutrisinya kalau bisa untuk ikan mas koki di atas 40%. Selain itu juga lemak. Ikan mas koki itu ada ikan yang karakternya jambul, terus perutnya buncit. Nah, untuk jambul sama perut buncit itu dia bergantung sama lemak. Nah, jadi kita butuh makan yang kandungan lemaknya tinggi. Setidaknya kandungan lemaknya itu 8-10%. Itu yang baik, yang bagus. Cuma ya harus seimbang. Kalau fatnya atau lemaknya tinggi, ya proteinnya harus tinggi. Jangan bersebelah, nanti tidak bagus juga untuk ikan. Banyak yang tidak tahu ya, kalau di koki itu juga bisa menggunakan jentik nyamuk. Nah, itu biasanya kalau main cupang itu tidak asing lagi ya dengan jentik nyamuk. Tapi kalau di koki itu jentik nyamuk itu proteinnya tinggi. Jadi di ikan itu bisa sebagai untuk penebalan atau menebalkan si punggung. Itu yang pertama. Yang kedua, menebalkan tulangan si ikan. Kemudian juga warnanya, mempertahankan warna atau mencerahkan warna. Nah, itu saya menggunakan jentik nyamuk dari size segini ya, size segini dia sudah bisa makan jentik itu ya sampai besar. Jadi seumpama ada jentik ya saya kasih makan dari yang kecil sampai yang ikan-ikan besar. Itu salah satu yang saya lakukan untuk mendapatkan anakan ikan yang bagus. Ini adalah ikan-ikan yang sudah selesai saya sortir, dan ini hasil sortirannya. Ini ikan yang rapi, yang lolos, sama ikan yang tidak rapi atau belum lolos sortir ya. Nah, ini bisa dilihat perbandingannya, kita compare. Sekilas hampir sama, mungkin size-nya juga hampir sama. Yang membedakan adalah sudut ekornya. Yang kedua, bukaan ekornya mungkin hampir sama semua. Terus yang ketiga adalah kerapian ekor. Jadi ekornya biasanya yang kurang masuk itu dia ada lipetan, dia ngelipat ekornya, ngelipat ke dalam atau keluar gitu, atau tidak sejajar kanan kiri. Terus kemudian lagi badannya, ini badannya itu punggungnya kurang membulat ya, kurang terlihat parabolis. Perutnya juga, terus bodinya terlalu panjang-panjang. Sedangkan yang lolos itu ikannya pertama size-nya lebih besar, terus pembawaan bodinya bagus, ekornya juga rapi, dorsalnya oke. Nah, terusnya tidak ada yanako atau yang patah. Nah, itu yang lolos sortir atau kita lanjut untuk pembesaran. Untuk
sorter ini nanti kita akan sorter lagi di usia kurang lebih 1 bulan. Nanti akan masih kita besarkan dengan menggunakan pakan cacing sutra. Nanti kalau udah usia 1 bulan atau 1 bulan lagi, kita akan sortir. Nah, sebelum masuk ke kolam-kolam pembesaran hingga waktunya panen. Oke, baik, videonya cukup sampai sini saja. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga videonya bermanfaat dan menginspirasi kalian semua. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share agar channel ini berkembang. Semoga saya bisa memberikan lebih banyak konten menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.